Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening pemirsa dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Luki Bayu Purnomo, praktisi pasar modal. Ya, Mas Luki, kalau kita lihat Ya, tadi sudah disampaikan pre-opening saja 0,07%, tipis sekali dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Apakah ini mencerminkan bahwa penguatan yang terjadi akan terbatas, kemudian nanti berikutnya juga akan terkena aksi profit taking kembali? ya, seperti pembahasan sesi pertama tadi Hmm, memang eh, perjuangan indeks untuk berusaha bertahan di atas angka 6.000 bukan saja untuk awal pekan ini, tetapi untuk momentum sebelumnya. Kalau kita lihat dalam 4 pekan terakhir atau 4 minggu terakhir itu cukup sulit karena oke. eh, sudah berada di atas 6.015, kemudian 6.010, kembali koreksi ke bawah angka psikologis 6.000. Nah, artinya sebenarnya pasar benar-benar sangat selektif untuk membatasi transaksi. Bukan berarti menghindari transaksi pada momentum ini, karena memang eh, kalau kita lihat sentimennya masih cukup baik, terutama sentimen-sentimen yang akan kita lihat secara 3 bulanan ya. Nah, di Baik. mana pasar juga menantikan bagaimana sih sebenarnya pengumuman GDP kuartal berikutnya, karena kan targetnya saat ini sudah mengarah kepada reversal atau perbalikan arah atau mengarah kepada GDP 0% atau di atas 0%. Artinya kita diharapkan lepas daripada zona kontraksi atau zona negatif. Nah, itu Ya. sentimen positifnya. Tetapi sekali lagi karena perjuangannya itu berulang kali Hmm. berusaha bertahan di angka 6.000 dan pada kenyataan tidak mampu seperti penutupan akhir pekan lalu, maka indeks masih cenderung mengalami penurunan dengan target 5.950. Baik, 5.950 adalah target pelemahan dari indeks harga saham gabungan dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat di awal bulan Mei, pemirsa kita sampaikan bahwa indeks harga saham gabungan masih mencoba bertahan di zona positif ya, naik sekitar 0,04%. Sempat menyentuh tadi memang di level 6.000 tapi gagal kembali bertahan begitu Ya. sekarang di 5.997. Bagaimana begitu Mas Luki, tadi memang Anda katakan ini menjadi level krusial berikutnya ya nampaknya 6.000 ini bagi pergerakan indeks sendiri. Lantas apakah ini juga menjadi strategi yang harus diterapkan dari investor maupun traders? Akhirnya adalah kita short term trading begitu, hit and run saja. Bagaimana Anda lihatnya? Begini, Hmm, jadi kalau kita lihat day range ya hari ini itu ada di angka 5.985. Nah, oke, itu level terendah untuk hari ini. Nah, tertingginya adalah 6.033. Nah, apabila kita ingin melakukan satu strategi transaksi jangka pendek, maka angka 5.985 itu menjadi entry point untuk emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar. oke, Satu seperti Astra, kemudian BRI, kemudian Mandiri, kemudian BCA. Nah, itu dapat menjadi pilihan ya. Walaupun peluang atau potensial upside-nya masih terbatas, tetapi oke, yang perlu dimaknai adalah apa? Kita ingin memanfaatkan momentum hmm, ketika indeks tersebut mengalami koreksi di angka 5.985. Nah, itu strategi untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka menengah dan panjang tentu kita harus melihat bottom line yang lebih rendah, karena apa? Bottom line-nya ada di angka 5.950. Nah, itu oke. sebenarnya angka tersebut dapat menjadi pilihan transaksi untuk investor-investor yang ingin mengakumulasi portofolio jangka menengah dan jangka panjang. Nah, saya menekankan kembali bahwa strategi transaksi tersebut harus ada di dua kategori, yaitu Hmm, mid cap dan big caps. Nah, saya tidak oke. menganjurkan untuk mengkoleksi ya sementara ini saham-saham yang masuk dalam kategori small cap, karena memang secara fundamental kemudian economic outlook kita masih ada dalam zona kontraksi. Nah, Oke. belum lagi RDG Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelumnya yang memutuskan untuk tetap memutuskan 7 days repo rate di angka 3,5%, Iya. itu dapat mencerminkan bahwa pemerintah dan lembaga itu Hmm, juga prudent. Prudent itu berhati-hati dalam mengambil sikap pada saat GDP oke. kita masih dalam zona kontraksi. Nah, jadi itu Baik. strateginya untuk jangka menengah, pendek hingga jangka panjang. Oke, itu dia analisis yang menarik ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Disarankan kita masuk lebih menyasar saham-saham big caps gitu ya dengan kapitalisasi yang besar.